Auman mengaum-mengaum. 200.000 pembangkit tenaga listrik dari Istana Kekaisaran melihat ras abisal yang menyerang mereka dengan ekspresi yang sangat serius. Di bawah rintangan Penatua, mereka mundur satu persatu. Saat ini, Mosa dan bawahannya sudah akan bergegas ke posisi di belakang mereka. Mosa awalnya ingin menutupi bagian belakang, tetapi reaksi dari kekuatan Istana Kekaisaran terlalu cepat, sehingga mereka tidak dapat memotong bagian belakang. Meski begitu, mereka masih bisa berbenturan langsung dengan 200.000 prajurit. Dengan kekuatan mereka, mereka mampu mempertahankan cukup banyak dari mereka. Dan ras abis yang telah Mosa gunakan seluruh kekuatannya untuk memancing, mengejar mereka. Ras Pinnacle Unding God King Abyss tidak akan membantu yang dikepung. Mata merah darahnya menatap 200.000 prajurit, dipenuhi dengan haus darah. Sialan, blokir satu dan minta pelindung lainnya untuk membantu. Di udara, dua pelindung mengelilingi benih jurang kaisar yang abadi. Ketika mereka melihat dua pemimpin ras abis bergegas menuju murid mereka, ekspresi mereka berubah. Mereka hanya memiliki dua kaisar yang abadi, mereka tidak dapat menahan mereka bertiga. Salah satu pelindung mengertakkan gigi dan bergerak, dengan cepat menyerang Pinnacle Unding Emperor abis terdekat. Pada saat yang sama, nyala api merah terbang keluar dari tubuhnya, membawa garis merah yang panjang dan mencolok saat melesat langsung ke langit. Suar sinyal yang sangat mencolok berdiri di dalam jurang, bisa dilihat dari jauh. Ini adalah permintaan unik pengadilan kaisar untuk bala bantuan. Dan itu adalah level tertinggi. Kali ini, tidak hanya ada dua pelindung, tiga dari mereka telah memasuki jurang maut, namun mereka masih mencari alasan mengapa murid mereka hilang baru-baru ini. Tunggu, Tuan Pelindung Istana Kekaisaran kita akan segera datang untuk mendukung kita. Tunggu. Seorang tetua berteriak keras ketika dia melihat suar sinyal naik ke langit. Keke, iblis-iblis yang menjadi parasit benih Raja Dewa Abis tahap puncak mengeluarkan raungan aneh. Dia meledak dengan sekuat tenaga dan tiba di depan 200.000 murid Istana Kekaisaran. Tidak bagus. Bertahan. Semua serangan menyerang benih jurang ini. Seorang tetua Istana Kekaisaran melihat ke atas, hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar saat dia berteriak dengan ekspresi jelek. Bum bum bum. Pada saat berikutnya, gelombang kekuatan nomologis yang menakutkan menyelimuti Mosa. Mengaum. Mosa tertawa seram dan meraung marah. Gelombang api hitam langsung menyerbu ke depan. Bes-bes. Semua api hitam langsung terkorosi. Pada saat berikutnya, tubuh Mosa sudah maju ke depan. Peng peng peng. Tubuh 5.000 meternya langsung menyerang sekelompok orang di depan. Ketika serangan Mosa tiba, teriakan terdengar. Dalam sekejap, lebih dari 1.000 orang di depan langsung dibunuh oleh Mosa, dia membuka mulutnya dan menelannya ke dalam perutnya untuk menyelamatkan mereka. Melolong melolong melolong. Mosa dengan penuh semangat mengangkat kepalanya dan melolong, tatapannya menatap para tetua tingkat 9 yang tidak mati di dalam, dia segera menyerang. Tidak baik, pelindung, selamatkan kami. Kita tidak bisa menghentikan benih abis unding-unding abis ini. Suara ketakutan datang dari para prajurit dan murid Istana Kekaisaran. Menghadapi Mosa yang menakutkan, mereka semua mengelak ke samping. Keberadaan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Melolong-melolong, Mosa meraung dengan liar, bergegas menuju seorang penatua. Tubuh tetua itu bergetar. Aku akan bertarung habis-habisan denganmu. Dia meraung marah saat kepalan tangan yang diselimuti api ditembakkan ke arah Mosa. Peng! Namun, yang menyambutnya adalah cakar besar yang menyambar tubuhnya. Kekuatan korosif gelap merusak kekuatan hidupnya. Mati! Ekor liar Mosa menyapu dan seketika, sekitar 5.000 hingga 6.000 orang tewas di bawah serangannya. Berlari. Seorang tetua melihat pemandangan ini dan memerintahkan dengan rasa takut. Formasi segera menyebar dan semua orang buru-buru bersembunyi di sekitarnya. Auman mengaum-mengaum. Namun, dalam waktu singkat ketika Mosa menyerang, mereka melewatkan waktu terbaik untuk meninggalkan Abis. Kelompok benih abisal di belakang mereka sudah mendekat. Ada dua ras abisal dan ratusan juta benih abisal. Di antara mereka, ada banyak biji abisal yang kuat. Dengan begitu banyak dari mereka, bagaimana mereka bisa bertahan? Tidak baik. Sudah berakhir, jika penjaga tidak datang, kita semua akan tamat. Ketika 200.000 prajurit Istana Kekaisaran melihat spesies jurang yang sangat banyak menyerang mereka, mereka semua panik. Spesies Dewa Puncak Abadi King Abyss mendatangkan malapetaka di sini, dan sekarang ada ratusan juta dari mereka yang menyerang. Dalam waktu kurang dari 10 menit, mereka akan dihancurkan. Bis, kamu mencari kematian. Pada saat ini, raungan marah bergema,
Dari jauh, siluet dengan kekuatan menakutkan menyerbu. Melolong. Tatapan Mosa menyapu, melihat seorang penjaga istana kekaisaran bergegas mendekat, wajahnya dipenuhi ketakutan. Melolong-melolong. Tubuhnya bergerak, segera menyerang para prajurit istana kekaisaran di sekitarnya. Tak satu pun dari mereka bisa menahan serangannya. Kekuatan mengerikan mengamuk, membunuh lebih dari 100 dari mereka setiap detik. Ini semua adalah prajurit Dewa Kaisar, dan target Mosa semuanya di atas level 5. Dalam waktu singkat, jumlah sesepuh yang mati di tangannya telah mencapai 3 orang. Selain itu, ketika pelindung istana kekaisaran menyerbu, dia bisa membunuh setidaknya 2 orang lagi. Mengaum, raungan bersemangat dan biadab Mosa terdengar saat dia terus membunuh para ahli istana kekaisaran di sekitarnya. Kita hampir sampai. Setelah menelan seorang penatua, Mosa merasakan bahwa pelindung istana kekaisaran telah terbang. Mengaum, tubuhnya bergerak dan langsung bertemu pelindung. Anak-anak kecil, tingkatkan kecepatan berburu. Pada saat yang sama, dia mengirimkan suaranya ke anggota Departemen Pembuatan Racun. Itu bos. Itu bos. Anggota Departemen Pembuatan Racun segera menjawab dengan keras. Mata haus darah mereka menatap target mereka dan segera menyerang. Mengaum, mengapa 2 ras abisal tiba-tiba muncul? Pelindung istana kekaisaran yang terbang melihat 3 ras mengepung murid-murid istana kekaisaran. Dia mengeluarkan raungan marah dengan ekspresi yang sangat jelek dan berteriak keras. Kelompok binatang ini tampaknya telah berevolusi. Mereka benar-benar tahu bagaimana mendukung kita. Beberapa murid kita baru-baru ini seharusnya mati di tangan pengepungan mereka. Salah satu pelindung istana kekaisaran menjawab dengan wajah muram. Adapun mengapa hanya pembangkit tenaga listrik istana kekaisaran mereka yang mati lebih banyak daripada tim tidak terspesialisasi lainnya, mereka sekarang secara otomatis mengabaikannya. Karena dukungan dari 2 ras di depan mereka telah menyebabkan istana kekaisaran mereka menderita kerugian besar. Kami akan menahan benih abisal puncak. Kalian keluar. Penjaga terakhir yang tiba meraung dengan marah. Lari, cepat, cepat, melarikan diri. Selamatkan aku tidak ingin mati. Bentuk dan isi daya bersama. Pada saat ini, 200.000 orang dari istana kekaisaran telah sepenuhnya dibubarkan oleh hantu iblis. Sekarang mereka diserang oleh ratusan juta makhluk abisal, sudah sangat sulit bagi mereka untuk melarikan diri. Agak sulit juga bagi mereka untuk membentuk tim yang akan ditagih. Semua orang datang ke sisiku. Pada saat ini, suara seorang tetua terdengar. Dia melambaikan tangannya dan topi seperti senjata melayang di udara di atasnya. Perlahan-lahan berkembang dan menjadi domain. Peng peng peng. Di sekitar mereka, serangan spesies abis mendarat di atasnya dan diblokir. Sebagai prajurit istana kekaisaran, banyak dari mereka memiliki kartu truf yang kuat dan metode penyelamatan hidup. Harta penyelamat hidup penatua ini hanya bisa dipatahkan oleh seorang kaisar yang abadi. Selanjutnya, segala sesuatu dalam radius 100 meter tertutup. Dia segera membawa beberapa ratus prajurit dan murid ke daerah itu dan bergegas keluar. Kalian tunggu di sini, aku akan datang dan menyelamatkanmu nanti. Dia meraung dan terbang keluar. Aku akan bertarung habis-habisan denganmu. Seorang diaken istana kekaisaran dikelilingi oleh ratusan benih abisal yang kuat. Dengan wajah penuh keputusasaan, dia meraung dan mengeluarkan bola yang bersinar dengan kilau. Ledakan. Saat berikutnya, bola langsung meledak. Kekuatan destruktif yang mengerikan membentuk ruang hampa dalam radius puluhan ribu kilometer. Semua biji abisal di sekitarnya semuanya terbunuh oleh ledakan itu. Bahkan ratusan murid istana kekaisaran langsung terbunuh oleh ledakan itu. Puluhan ribu benih abisal langsung dibunuh. Itu tragis, sangat tragis. Beberapa pusat kekuatan pengadilan kekaisaran di sekitar melihat pemandangan ini, dan wajah mereka menunjukkan ekspresi yang sangat malu. Brengsek. Di langit, seorang pelindung istana kekaisaran menyapu pandangannya ke bawah, dan ekspresinya sangat malu. Mereka awalnya ingin memimpin tim secara pribadi untuk meningkatkan moral murid-murid mereka, tetapi mereka tidak mengharapkan hasil seperti itu. Dari 200.000 ahli dan murid, sudah dianggap tidak buruk untuk dapat melarikan diri 1/10 dari mereka kali ini. Membunuh. Mati. Oman mengaum-mengaum. Setelah itu, pertempuran sengit berlanjut. Di bawah pengepungan sekelompok ras abisal, 200.000 ahli dan murid istana kekaisaran dengan cepat mati. Setengah jam kemudian, hanya beberapa ribu orang di seluruh istana kekaisaran yang berjuang untuk bertahan hidup. Sisanya entah melarikan diri atau mati. Ayo pergi, jangan terlibat dengan mereka. Di langit,
Ketiga penjaga itu terlihat sangat tidak sedap dipandang saat melihat situasinya. Salah satu dari mereka meraung, ingin menyingkirkan benih unding Pinnacle Emperor Abyss. Dua penjaga lainnya melihat situasinya dan mengangguk tak berdaya. Mereka mundur dari jurang. Tiga spesies jurang kaisar yang abadi tidak bisa menghentikan mereka untuk pergi, mereka hanya bisa mengaum dengan marah. Melolong melolong melolong. Mosa mengamati sekelilingnya, sudut mulutnya meringkuk. Melolong melolong melolong. Dia meraung liar dan segera bergegas. Melolong melolong melolong. Dua spesies kaisar abis puncak abadi lainnya juga meraung dengan liar dan menyerbu. Dalam kehampaan, ada banyak mayat spesies jurang. Pada saat ini, sudah waktunya untuk membagi harta rampasan. Ketiga pemimpin meraung dan spesies jurang lainnya segera meninggalkan area tersebut. Mosa menatap mayat tingkat tinggi dan segera terbang. Melolong melolong. Dua pemimpin lainnya meraung padanya. Melolong melolong. Melolong melolong. Setelah itu, yang membuat Mosa merasa tak berdaya adalah semakin banyak raungan. Mereka bertiga hampir mulai berkelahi. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Dua pemimpin benih abisal lainnya ingin mendapatkan lebih banyak mayat. Mosa memberitahu mereka cukup lama sebelum membagikannya. Jika tidak ada perintah dari keberadaan benih abisal tingkat kaisar ilahi, tanpa bujukannya, mereka mungkin akan mulai memperebutkan mayat-mayat ini. Mosa bergumam, ini juga salah satu alasan mengapa spesies jurang sulit bekerja sama. Auman mengaum-mengaum. Mosa membawa beberapa mayat dan meraung pada bawahannya sebelum pergi. Bagaimana rampasan dari pertempuran ini? Berapa banyak yang telah kita hilangkan? Tali Itap. Mosa segera berkomunikasi dengan bawahannya. Auman mengaum. Beberapa bawahan level 9 yang abadi segera mengangguk dan mulai menghitung. Bos, 15 mayat level 8 abadi, lebih dari 30 mayat level 7, lebih dari 3.000 di atas. 13 saudara telah jatuh, beberapa yang tidak beruntung terbunuh oleh ledakan senjata yang mengerikan, mereka semua telah diserap oleh cabang-cabang yang mengembalikan jiwa. Dengan sangat cepat, salah satu bawahan melapor kepadanya. Tidak buruk, Mosa mengangguk acuh tak acuh, dia masih memiliki 4 mayat level 9 yang abadi di perutnya. Di tangannya ada mayat benih jurang maut tingkat 9 yang telah dibunuh oleh kaisar. Secara keseluruhan, Mosa dan yang lainnya telah memperoleh banyak hal kali ini. Kaisar telah menderita kerugian besar. Dukungan ras abisal, mungkinkah benih abisal ini benar-benar berevolusi? Pada saat ini, di pintu masuk abis, ketiga penjaga kaisar memandang murid-murid di depan mereka dengan ekspresi gelap. Ada 200.000 orang saat mereka datang, tapi sekarang hanya ada sekitar 8.000 orang, kurang dari 1/10-nya. Itu seharusnya menjadi pertarungan moral, dan dua penjaga memimpin tim, tapi ternyata situasinya seperti ini. Ini merupakan pukulan besar bagi istana kekaisaran. Brengsek, mungkin benih abisal benar-benar berevolusi, dan sekarang akan merepotkan. Seorang wali di sebelahnya menggeram dengan marah. Kebodohan spesies abisal bukan karena otak mereka, tapi karena lingkungan hidup mereka. Sekarang setelah mereka memiliki lebih banyak kontak dengan manusia, mereka mungkin juga tahu cara berpikir tentang cara bersatu dan cara melawan manusia. Evolusi semacam ini memang sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh istana kekaisaran. Begitu spesies abisal bergabung dan bekerja sama, pengadilan kekaisaran harus membayar beberapa kali lipat harganya jika mereka ingin membunuh spesies abisal lagi. Ini adalah wilayah ras abisal untuk memulai. Tidak peduli seberapa pintar dan kooperatif mereka, akan sulit bagi istana kekaisaran untuk menahannya. Kita harus melaporkan masalah ini kepada leluhur agung. Salah satu pelindung berkata dengan suara yang dalam. Dua lainnya mengangguk setuju. Dengan demikian, bahaya medan perang jurang telah meningkat banyak. Mereka harus melaporkan masalah ini kepada leluhur agung. Setelah itu, semua orang terbang menuju planet garis depan istana kekaisaran dengan ekspresi tidak senang. Apa yang terjadi di Abyss dengan cepat dilaporkan oleh Mosa. Ketika Wang Xian melihat informasi ini, senyum tipis muncul di wajahnya. Dia terus memerintahkan Mosa untuk menunggu kesempatan untuk mengambil tindakan dan memburu benih abisal dan pembangkit tenaga listrik istana kekaisaran. Namun, pada hari kedua, insiden yang sangat tidak terduga dilaporkan ke Wang Xian. Sebuah pesan dikirim langsung ke kecerdasan buatannya. Raja Naga yang terhormat dari Istana Naga, pecahnya perang Abyss mengancam seluruh bidang bintang kekaisaran dan seluruh umat manusia. Sebagai anggota umat manusia, Istana Naga telah terdaftar dalam perintah perekrutan oleh pengadilan kekaisaran. Istana Naga harus mengirimkan setidaknya 2/3 dari pasukan mereka. Ada pesan dengan kalimat di atasnya dan pesan tentang situasi kekuatan Istana Naga.
Wang Xian melihat pesan itu dan terdiam. Perangkat komunikasi, kecerdasan buatan, diproduksi oleh Istana Kekaisaran dan juga dipelihara oleh Istana Kekaisaran. Selama Istana Kekaisaran menginginkannya, mereka dapat menyelidiki kecerdasan buatan semua orang. Mereka akan dapat menemukan catatan komunikasi apapun. Dan pada informasi ini, itu tentang pemahaman Istana Kekaisaran tentang Istana Naga. Istana Naga, Master Formasi Keabadian Pinnacle, puncak normal yang abadi, dengan mesin perang Dragon Peak yang kuat, dan penguasa Tracer Sky Horizon yang kuat, mereka dapat bersaing melawan pejuang puncak yang abadi. Istana Naga, 23 petarung level 9 yang tak mati, 66 petarung level 8 yang tak bisa mati. Ada 100.000 tingkat Raja Abadi ke atas pembangkit tenaga listrik. Ini adalah pemahaman Istana Kekaisaran tentang kekuatan Istana Naga, dan itu ditransmisikan ke otaknya. Ketika dia melihat informasi ini, dia mengerutkan bibirnya. Apakah ini perekrutan paksa? Perintahkan setiap pasukan untuk mengirim 2/3 dari pasukan mereka ke Abyss Battlefield. Dia bergumam dan sedikit mengernyit. Pesan seperti itu bisa dianggap sebagai perintah. Mengirim pesan secara langsung, beraninya kamu tidak mengirim orang. Wang Xian hampir bisa membayangkan bahwa jika dia menolak perintah Istana Kekaisaran, dia pasti akan menderita pukulan telak dari Istana Kekaisaran. Ini adalah persyaratan wajib bagi semua pasukan untuk berpartisipasi dalam perang ini. Benar-benar sombong. Namun, Istana Kekaisaran juga memiliki hak untuk menjadi sombong. Dia bergumam dan melihat kecerdasan buatan di tangannya. Dengan kecerdasan buatan di tangannya, Istana Kekaisaran sudah bisa mengunci lokasi persisnya. Tampaknya menggunakan pelat batu komunikasi untuk berkomunikasi adalah pilihan yang lebih baik. Wang Xian berkata dengan acuh tak acuh, ekspresi serius di wajahnya. Tidak mungkin bagi Istana Naga untuk tidak mematuhi perintah Istana Kekaisaran sekarang. Berdasarkan pemahaman Istana Kekaisaran tentang Istana Naga, mengirim 2/3 dari pasukan mereka berarti bahwa Istana Naga akan mengirimkan lebih dari 40.000 pembangkit tenaga raja yang saleh. Jika mereka mengirim lebih dari 15 pembangkit tenaga raja Dewa Abadi level 9, mereka dapat memilih untuk tidak mengirim penguasa Cakrawala, tetapi mereka harus mengirim Dragon Peak. Kekuatan ini adalah tentang kekuatan yang diungkapkan Istana Naga ketika mereka pergi ke garis utara. Sekarang, Istana Kekaisaran mengetahuinya. Dia menghitung dalam hatinya saat dia melihat susunan langit. Sky Array, pergi ke Istana Naga dan kirim Dragon Peak ke sana. Dapatkan semua pusat kekuatan dari divisi panah mata langit dan iblis aneh untuk datang. Wang Xian berkata langsung ke Sky Array. Istana Naga tidak mungkin menutup mata terhadap perekrutan Istana Kekaisaran. Juga tidak mungkin bagi mereka untuk tidak mematuhinya. Pengadilan Kekaisaran memiliki lebih dari satu kaisar ilahi. Perintah mereka tidak bisa dilanggar. Itu Raja Naga. Susunan langit mengangguk. Pengadilan Kekaisaran ingin menggunakan metode ini untuk mengurangi kerugian mereka. Wang Xian dapat memahami pemikiran Istana Kekaisaran. Dalam beberapa bulan berturut-turut perang Abyss, Istana Kekaisaran telah kehilangan hampir 100.000 Raja Dewa. Mereka hanya bisa menggunakan metode ini untuk mengurangi kerugian Istana Kekaisaran. Jika semua pusat kekuatan Istana Kekaisaran datang, medan perang Abyss di sini mungkin akan terpecahkan. Lagi pula, kekuatan gabungan dari seluruh medan bintang Kekaisaran masih sangat kuat. Ada satu hal lagi, aku tidak bisa membiarkan beberapa pasukan di Pulau Iblis terlalu dekat dengan Istana Naga. Misalnya, kelompok Piton Naga Sekte Beichuan. Wang Xian menghitung dalam hatinya. Karena alasan Sekte Margin Dunia dan situasi balapan malam, Wang Xian harus memutuskan hubungan dengan faksi-faksi ini. Kalau tidak, dia mungkin terlibat di masa depan. Situasinya tidak baik untuk Istana Naga. Krisis balapan malam belum terselesaikan beberapa bulan kemudian. Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan terbang menuju planet di depan medan perang Istana Kekaisaran. Pernahkah kamu mendengar? Pengadilan Kekaisaran telah memberikan perintah bahwa semua pembangkit tenaga listrik di medan bintang Kekaisaran harus memasuki medan perang Abyss. Semua pasukan yang sedikit lebih kuat harus mengirimkan 2/3 dari pasukan mereka. Tentu saja aku pernah mendengarnya. Ini tampaknya merupakan perintah dari pusat kekuatan Kaisar Ilahi Istana Kekaisaran. Aku mendengar bahwa 2 penjaga Istana Kekaisaran memimpin 200.000 pusat kekuatan dan diserang oleh suku Abyss kemarin. Hampir semua dari 200.000 pembangkit tenaga listrik mati. Dikatakan bahwa Abyss sangat berbahaya sekarang. Itu sebabnya Pengadilan Kekaisaran mengeluarkan perintah ini. Perintah perekrutan Pengadilan Kekaisaran. Siapa yang berani tidak mematuhinya? Ketika Wang Xian terbang, dia bisa mendengar diskusi tanpa akhir di sekitarnya.
Kerugian besar yang diderita oleh prajurit kuat Istana Kekaisaran kemarin dan perintah perekrutan yang dikeluarkan oleh Istana Kekaisaran hari ini telah mengguncang seluruh medan bintang Kekaisaran. Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan terbang menuju posisi Nyonya Bintang Kekaisaran. Wang Xian menguasai. Ketika Wang Xian dan yang lainnya bergegas, wanita Bintang Kekaisaran dan Bei Suang merasakan kedatangannya dan segera maju untuk menyambutnya. Kalian tidak keluar. Wang Xian menatap mereka dan bertanya. Tuan, sekarang seseorang mengatakan bahwa abis sangat berbahaya, kita belum memasukinya. Bei Suang dan yang lainnya berjalan mendekat dan berbicara. Wang Xian sedikit mengangguk. Meskipun jurang itu berbahaya, Bei Suang dan yang lainnya pasti tidak berada dalam bahaya. Semua anggota Istana Naga, Mosa dan yang lainnya tahu bahwa Bei Suang adalah murid Raja Naga. Sudah terlambat bagi mereka untuk melindunginya. Bagaimana mungkin mereka bisa menyerang mereka? Tuan, apakah Anda sudah menerima perintah perekrutan dari Pengadilan Kekaisaran? Para patriark dan master sekte dari sekte Bei Chuan kita telah menerima perintah perekrutan. Bei Suang terus berbicara. Tidak banyak orang dari sekte utama dan kekuatan Pulau Iblis yang memasuki medan perang abis. Aku sudah menerimanya. Wang Xian sedikit mengangguk dan menatap Bei Suang. Selanjutnya, pergi dan beritahu sekte Bei Chuan dan sekte besar lainnya seperti Duan Tianjiuxiao bulan lalu untuk menjaga jarak dari Istana Naga kita. Bei Suang sedikit terkejut saat mendengar kata-katanya. Ekspresi keheranan muncul di wajahnya. Ada apa, Wang Xian? Apakah sesuatu terjadi? Empress Star berjalan mendekat dan bertanya dengan cemberut. Sebelumnya, ketika Patriark Sekte Margin Dunia melancarkan serangan diam-diam ke Bei Suang, pusat kekuatan Istana Naga menghancurkan seluruh planet dan membunuh pusat kekuatan Sekte Margin Dunia yang tak terhitung jumlahnya. Cara pengadilan Kaisar menangani hal-hal sedikit bias terhadap Sekte Margin Dunia, yang membuat Istana Naga tidak senang. Di Xingnu juga bisa melihat beberapa masalah. Sekarang dia telah mengatakan sesuatu seperti ini. Kamu akan tahu apa yang terjadi di masa depan. Wang Xian tidak banyak bicara. Di Xingnu sedikit mengernyit dan tidak melanjutkan bertanya. Aku akan memberi tahu Master Sekte dan yang lainnya. Bei Suang, yang berada di sampingnya, mengangguk sambil berpikir. Pengadilan Kekaisaran ingin semua pasukan berkumpul dalam 4 hari. Saya akan tinggal di sini selama beberapa hari. Wang Xian berkata dengan acuh tak acuh dan mengobrol dengan Bintang Kekaisaran Lady Bei Suang dan yang lainnya untuk sementara waktu. Perintah rekrutmen Pengadilan Kekaisaran mengatakan bahwa semua faksi akan berkumpul di sini dalam 4 hari. 4 hari adalah waktu yang cukup bagi susunan langit untuk mengendalikan puncak naga untuk bergegas. Menurut perkiraan Wang Xian, harus ada seorang ahli setingkat Void God Emperor untuk menekan situasi dalam 4 hari. Hanya saja dia tidak tahu apakah Pengadilan Kekaisaran akan mendapat perintah lain dalam 4 hari. Untungnya, Istana Naga memiliki naga bertanduk Venom yang baru lahir, sehingga Istana Naga dapat mengetahui beberapa berita tentang Istana Kekaisaran dan Klan Malam pada waktunya. Kalau tidak, dia harus mempertimbangkan apakah dia harus lari dari situasi yang tidak menguntungkan seperti itu. Lihat, itu adalah puncak naga dari Istana Naga. Kudengar bahwa puncak naga dari Istana Naga ini sangat kuat. Saat itu, ia bergantung pada puncak naga ini untuk menekan agama besar Margin Dunia. Itu adalah 9 istana langit dari agama besar 9 langit. Itu juga merupakan harta berharga yang tak tertandingi. Saya tidak menyangka 9 istana langit akan mengirim seseorang selama waktu ini. Itu adalah langit yang memisahkan Pulau Pingyi. Semua agama besar di Pulau Iblis telah tiba. Hanya Pulau Iblis yang belum meletus menjadi perang jurang. Saya mendengar bahwa sesuatu telah terjadi di Pulau Pingyi juga. Sekte utama Pulau Pingyi semuanya ada di sana untuk menekan situasi. 4 hari berlalu dalam sekejap mata. Di garis depan medan perang abis Pengadilan Kekaisaran, banyak mesin perang besar terbang di atas. Tidak ada kekuatan di seluruh area Bintang Kekaisaran yang berani melanggar perintah dari Istana Kekaisaran. Apalagi ketika Istana Kekaisaran secara langsung menyatakan jumlah prajurit dari organisasi ini, itu berarti peringatan, pengingat. Kecuali jika Anda ingin melarikan diri ke area bintang lain, jika tidak, Anda akan terikat oleh Istana Kekaisaran. Di Pulau Iblis, termasuk Istana Naga yang dianggap sebagai 4 agama besar, organisasi lain juga mengirim lebih dari 100 orang. Setiap organisasi dengan lebih dari 100 kaisar abadi akan menerima perintah rekrutmen Pengadilan Kekaisaran. Raja Naga, hanya pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Abadi dari Pulau Iblis saja, ada hampir 100.000 dari mereka, tidak termasuk Istana Naga kita. Selain 3 sekte besar yang tidak datang,
ada juga puluhan ribu Raja Abadi pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi dari Pulau Pingyi. Wang Xian, Tian Cheng, dan yang lainnya terbang menuju sebuah planet. Tian Cheng mengamati sekeliling dan berkata dengan lembut. Seharusnya ada 200.000 pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Abadi yang datang. Wang Xian berkata dengan lemah. 200.000 pembangkit tenaga Raja Abadi. Ini bahkan belum termasuk orang-orang dari Pulau Malam yang dingin. Ini adalah persimpangan antara Cold Night Island dan Istana Kekaisaran. Anggota ras malam Cold Night Island dan sekte besar lainnya berada di medan perang. Namun, ketika Wang Xian memindai sekelilingnya, dia bisa melihat anggota ras malam terbang menuju planet di depan. Planet di depan adalah planet yang dikumpulkan oleh Istana Kekaisaran. Semua pasukan akan berkumpul di sana 4 hari kemudian. Wang Xian, Tian Chen, dan yang lainnya tiba di sebuah alun-alun. Saat mereka tiba, sudah banyak orang di alun-alun. Kedatangan mereka telah menarik perhatian banyak faksi. Semua orang telah menyaksikan kekuatan Istana Naga. Di antara sekte besar, mungkin hanya klan malam yang lebih kuat. Tentu saja, faksi lain tidak tahu bahwa sesepuh dari klan malam akan menjadi Kaisar Dewa. Tidak ada keraguan tentang kekuatan Istana Naga. Beberapa pembangkit tenaga listrik dari faksi lain mau tidak mau melihat ke arah mereka. Bulan lalu, Sekte Aliran Utara dan faksi lainnya juga telah tiba. Ketika mereka melihat Wang Xian dan yang lainnya, mereka menunjukkan ekspresi ragu-ragu. Namun, mereka tidak datang untuk menyambut mereka. Mereka mengerti apa yang dikatakan Bei Suang kepada mereka. Untuk Bei Suang untuk dapat memberitahu mereka untuk menjauh dari Istana Naga, itu pasti karena niat mendalam Raja Naga. Kelompok pasukan juga tidak maju. Selain Istana Naga, Jiu Xiao dianggap sebagai kekuatan yang relatif kuat. Beberapa pasukan dari Pulau Malam yang dingin juga ada di sini. Saat ini, sebuah pesan datang dari samping. Wang Xian menoleh dan melihat banyak ahli terbang di atas. Raja Naga, Baki dan yang lainnya ada di sini. Suara Dujiu datang dari samping. Wang Xian mengalihkan pandangannya dan sedikit menganggukkan kepalanya. Dia berada di samping kelompok ahli dari klan malam. 2 patriark dari Sekte Margin Dunia, Master Sekte Tiania, dan 3 tetua juga terbang di atas. Patriark, itu Raja Naga itu. Baki dan yang lainnya merasakan aura Wang Xian dan berbicara kepada patriark di samping mereka dengan suara yang dalam. Baki telah sepenuhnya mengambil alih peran parasitisasi Master Sekte Margin Dunia. Kedua patriark Margin Dunia tidak memiliki kecurigaan. Keduanya menoleh. Niat membunuh segera keluar dari mata mereka saat mereka menatap Wang Xian. Apakah itu Raja Naga? Suara bingung terdengar dari samping. Ayah, ini dia, orang itu. Saat itu, dia membuatku langsung berlutut di majelis pahlawan. Suara muda yang dipenuhi amarah menjawab. Orang di sampingnya adalah pemimpin klan Ye saat ini. Pria muda di sampingnya adalah Kaisar Muda Ye. Jangan khawatir, saudara-saudaraku dari Sekte Margin Dunia. Paling lama dalam 2 bulan, patriark kita akan sepenuhnya menjadi kaisar. Pada saat itu, Istana Naga akan mudah dihancurkan. Pemimpin klan-klan Ye berkata dengan lemah dan menepuk putranya pada saat yang bersamaan. Dia mengatakan ini kepada putranya juga. Betul, selama patriark kita menjadi kaisar, Istana Naga akan mudah dihancurkan, dan Raja Naga akan mudah dibunuh. Mata Kaisar Muda Ye berbinar, dan sudut mulutnya meringkuk saat dia berkata dengan penuh semangat. Terima kasih, pemimpin klan Ye dan Tuan Muda Ye. Ketika 2 tetua sekte tepi dunia mendengar kata-kata mereka, niat membunuh di mata mereka perlahan menghilang, dan senyuman muncul di wajah mereka. Tidak perlu berterima kasih padaku. Kita semua berada di pihak yang sama mulai sekarang. Pemimpin klan-klan Ye berkata sambil tersenyum. Kalau begitu kita akan bertarung berdampingan dengan klan Ye di Abis. Kata 2 lelaki tua dari Sekte Besar Margin Dunia. Kami juga berharap untuk bertarung berdampingan dengan Sekte Besar Margin Dunia. Pemimpin klan malam juga tertawa. Ini juga menunjukkan bahwa Sekte Besar Margin Dunia bersedia berdiri di sisi klan malam. Klan malam mereka akan memiliki Kaisar Dewa yang kosong, tetapi tidak banyak ahli Raja Dewa Puncak. Dengan 2 leluhur dari Sekte Besar Margin Dunia, mereka dapat menambah kekuatan tempur tingkat puncak mereka. Saat mereka berbicara, mereka berjalan ke depan. Mengapa Sekte Besar Margin Dunia memiliki hubungan yang begitu baik dengan balapan malam? Bagaimana situasinya? Sekte Besar Margin Dunia tampaknya sangat dekat dengan balapan malam. Kedatangan mereka langsung menarik perhatian semua golongan. Lagi pula, mereka adalah faksi terkuat di luar Istana Kekaisaran.
Dan balapan malam dan sekte besar margin dunia bercampur menjadi satu, jadi ada hal lain yang terjadi. Semua orang memahami situasi antara sekte Cakrawala dan Istana Naga. Dapat dikatakan bahwa mereka akan bertarung sampai mati. Sekarang sekte Cakrawala dan klan malam sudah dekat, bagaimana dengan Istana Naga? Musuh dari musuh adalah seorang teman. Bagaimana dengan teman musuh? Meski bukan 100% musuh, tapi tetap 70%. Semua orang sedikit terkejut. Apakah Raja Naga tidak membiarkan kita dekat dengan mereka karena klan malam? Raja Naga telah menerima beberapa berita. Sekte Beichuan, kelompok Naga Piton, dan bahkan pemimpin sekte besar dari bulan lalu saling memandang dan sedikit mengernyit. Mereka melihat ke arah Raja Naga. Ketika mereka melihat bahwa Raja Naga tidak terkejut dengan pemandangan ini, mata mereka sedikit berkedip. HMPH. Pada saat ini, anggota klan Ye dan pemimpin sekte besar World Horizon berjalan lurus ke depan. Ketika mereka lebih dekat dengan Wang Xian dan yang lainnya, Ye Shaohuang melihat ke arah mereka dan mendengus dingin. Wang Xian menatapnya tanpa ada perubahan pada ekspresinya. Pusat kekuatan Istana Kekaisaran ada di sini. Namun, pada saat ini, sebuah suara terdengar, menyebabkan semua orang melihat ke depan. Di depan, 10 lelaki tua muncul begitu saja. Ketika mereka melihat 10 lelaki tua ini, semua orang merasakan kedinginan di hati mereka. Penjaga Istana Kekaisaran, pembangkit tenaga listrik di puncak kerajaan Raja yang saleh. 10 penjaga muncul tetapi tidak mengatakan apa-apa. Mereka berdiri berjajar ke kiri dan ke kanan, menyisakan tempat di tengah. Di tengah, ada kursi. Ketika semua orang melihat 10 penjaga Istana Kekaisaran berdiri di kedua sisi dan melihat kursi kosong di tengah, mereka sedikit terkejut. Hati mereka bergetar saat mereka menyaksikan dengan tenang. Wang Xian melihat ke kursi dan murid-muridnya mengerut juga. Itu seperti yang dia harapkan. Hari ini, Kaisar Istana Kekaisaran akan mengguncang seluruh pemandangan. Berdengung. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul di kursi. Cahaya putih menyelimuti seluruh tubuhnya. Sosok buram membuat orang sulit untuk melihat dengan jelas. Tidak ada tekanan kuat yang menyebar ke sekitarnya. Namun, pada saat ini, semua orang terkejut menyadari bahwa lingkungan sekitar tampaknya telah berubah. Lingkungan diselimuti oleh cahaya putih dan dipenuhi dengan cahaya suci. Sosok yang duduk di kursi itu seperti Lord of Light. Mereka adalah pengikutnya. Seluruh area berada di bawah kendalinya. Ini adalah kekuatan dari kemampuan ilahi. Kemampuan ilahi ini berbeda dari kemampuan ilahi di alam lemah. Ini adalah kemampuan ilahi hukum yang benar-benar dapat mengubah dunia. Seorang Raja Saleh Puncak bisa menyentuh tahap kemampuan ilahi. Jika seseorang benar-benar memahami kemampuan ilahi, itu juga akan menjadi kunci untuk maju ke alam Kaisar Dewa yang kosong. Salam, Tuan Dewa Kaisar. Detik berikutnya, para pemimpin dan pakar dari semua faksi bereaksi dan langsung menyapa dengan hormat. Kami telah memanggil kalian semua di sini kali ini untuk kelangsungan hidup manusia di medan bintang kekaisaran. Krisis kali ini tidak sesederhana yang kalian pikirkan. Benih jurang tipe sihir hitam dan benih jurang tipe binatang raksasa semuanya mengancam medan bintang kekaisaran kita. Saat Istana Kekaisaran dikalahkan, seluruh medan bintang kekaisaran akan jatuh, dan manusia akan menjadi makanan jurang maut, benih. Kaisar Dewa, yang diselimuti cahaya, duduk di sana dan langsung berbicara. Mendengar kata-katanya, semua ahli sedikit terkejut. Tuan Dewa Kaisar, apa arti spesies jurang raksasa tipe sihir hitam? Apakah spesies jurang benar-benar sekuat itu? Kaisar Dewa, yang diselimuti cahaya, berhenti berbicara. Leluhur dari agama besar 9 surga tidak bisa tidak merasakan hatinya bergetar saat dia bertanya. Sistem Behemoth tipe sihir hitam adalah nama kolektif kami untuk 2 ras abis. Sistem raksasa adalah ras abis yang baru muncul. Ia memiliki 2 eksistensi tingkat Kaisar Dewa yang kosong. Sedangkan untuk sistem tipe sihir hitam, itu adalah nama kolektif dari 2 ras Void God Emperor Abis kuno di Abis. Saat ini, medan perang di sini hanya dikendalikan oleh Kaisar Dewa jurang tipe sihir hitam. Kaisar Dewa yang diselimuti cahaya diperkenalkan dengan suara tenang. Ini. Semua orang sedikit terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Kaisar Dewa ini. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Medan perang saat ini hanya dikendalikan oleh Kaisar Dewa jurang dari faksi Dewa Kekosongan, dan bahkan ada 3 dari mereka. Medan perang di perbatasan antara Pulau Pingyi dan Istana Kekaisaran akan segera meletus. Itu adalah medan perang ofensif tipe binatang yang sangat besar, dan situasinya 10 kali lebih berbahaya daripada di sini. Pada saat itu,
Pertempuran tingkat Kaisar Dewa yang benar-benar kosong akan meletus. Kaisar Dewa yang diselimuti cahaya terus berbicara. Pada saat ini, semua orang menyadari keseriusan masalahnya. Awalnya, mereka mengira Istana Kekaisaran berusaha mengurangi kerugian mereka. Sekarang, tampaknya Istana Kekaisaran merasakan bahaya. Selanjutnya, kita harus menstabilkan medan perang di sini secepat mungkin dan merekrut semua faksi untuk memasuki jurang maut untuk berburu benih abisal. Kamu juga akan menerima kesopanan seorang pahlawan. Membunuh benih abisal bisa ditukar dengan poin merit, dan poin merit bisa ditukar dengan harta karun. Juga, pengadilan kekaisaran mungkin mengatur serangan besar-besaran. Pada saat itu, semua faksi harus berpartisipasi. Setelah Kaisar Dewa yang diselimuti cahaya mengatakan ini, sosoknya langsung menghilang. Seolah-olah tubuh aslinya belum tiba sekarang, tetapi hanya sosok ilusi yang telah tiba. Nenek moyang kita yang hebat juga mengatakan hal-hal mendasar. Jika kami merekrutmu untuk berburu benih abisal, kamu juga bisa mendapatkan jasa dari Istana Kekaisaran kami. Namun, karena kami telah merekrutmu, kami di sini bukan untuk membiarkanmu berbaur. Kami akan mengatur misi sesuai dengan kekuatan masing-masing faksi dan mengumpulkan jasa yang diperlukan. Jika tidak, Istana Kekaisaran kami akan memaksamu untuk melakukan beberapa misi. Kaisar Surgawi dari Istana Kekaisaran menghilang. Seorang pelindung mengambil 2 langkah ke depan dan berkata. Para pemimpin dan pusat kekuatan dari faksi sedikit mengangguk. Mereka sudah mengharapkan ini. Berdengung. Pria tua itu melambaikan tangannya dan sejumlah kartu terbang ke arah para pemimpin faksi. Ada lebih dari 200 faksi utama yang hadir. Menurut kekuatan mereka, pengadilan kekaisaran mengalokasikan poin yang berbeda. Wang Xian mengambil kartu tangan yang terbang di depannya dan melihatnya dengan acuh tak acuh. 1 miliar poin prestasi. Itu berarti kita harus membunuh 10 biji abisal level 9 Raja Abadi. Dia bergumam dan tersenyum tipis. Raja Naga, apakah kita akan mendapatkan 1 miliar poin jasa? Du Jiu berdiri di samping dan sedikit mengangkat alisnya. Wang Xian sedikit mengangguk. Poin prestasi. Saya yakin Anda semua tahu bahwa selama Anda menyelesaikan poin prestasi yang sesuai, Anda akan menyelesaikan misi. Kalian semua dapat menggunakan nama pasukan masing-masing untuk mengumpulkan poin prestasi dan masuk ke daftar pahlawan. Seorang pelindung pengadilan berkata sambil menunjuk ke kanan. Di sana, ada sebuah monumen prestasi yang sangat besar. Di atasnya, ada banyak nama dan peringkat yang menarik. Ini adalah daftar pahlawan. Selama seseorang memasuki daftar ini, nama mereka akan menyebar ke seluruh bidang bintang kekaisaran. Itu berbeda dari sebelumnya. Daftar pahlawan saat ini mengalami sedikit perubahan, menambahkan daftar pahlawan faksi. Semua kekuatan utama sedang berburu benih jurang. Jika suatu kekuatan dapat diberi peringkat dalam daftar ini, tentu saja itu yang terbaik. Daftar pahlawan. Wang Xian menoleh dan mengangkat alisnya. Para pemimpin pasukan lain di sekitarnya juga ingin mencoba. Jika mereka bisa mendapat peringkat di daftar pahlawan ini, itu akan sangat besar untuk pasukan mereka. Beberapa murid pasukan mungkin sudah datang ke Istana Kekaisaran. Selama Anda mengubah nama AI dan menambahkan awalan ke nama pasukan, seperti seseorang dari klan malam, poin prestasi akan tidak hanya meningkat secara individu, tetapi seluruh kekuatan juga akan meningkat. Tentu saja, poin merit hanya dapat ditukar dengan item 1 kali. Sang pelindung terus berkata, "Oh." Begitu dia selesai berbicara, Poison Nine, yang berada di samping, sedikit mengangkat alisnya. Dia langsung mengeluarkan AI-nya dan melihatnya. Senyum muncul di wajahnya saat dia menggerakkannya sedikit. Setelah dia selesai melakukan operasi, dia melihat posisi pada daftar pahlawan. Seperti yang diharapkan, ada perubahan pada Du Jiu yang menduduki peringkat pertama dalam daftar pahlawan. Dia memiliki 4.621.001 poin prestasi. Raja Naga, lihat. Du Jiu membuka mulutnya dan menunjuk ke tempat pertama di daftar pahlawan saat dia berkata pada Wang Xian. Oke, Wang Xian menoleh dan tersenyum. Hei, lihat, nama nomor 1 di daftar pahlawan, Racun 9, telah berubah. Itu telah menjadi Racun 9 Istana Naga. Orang yang berada di peringkat pertama sebenarnya adalah anggota Istana Naga. Saat ini, banyak ahli di sekitar memperhatikan daftar pahlawan. Ketika mereka melihat perubahan di tempat nomor 1, mereka langsung diperhatikan oleh semua orang. Beberapa dari mereka berseru kaget. 400 juta poin, itu berarti Istana Naga telah membunuh 4 spesies jurang maut level 9 yang abadi. Ini. Seorang prajurit dari sekte besar berkata dengan kaget. Ekspresi kekuatan lain juga berubah.
Di depan, dua nenek moyang dari Sekte Margin Dunia dan Warriors dari Balapan Malam juga melihat ke atas, mengangkat alis mereka. Namun mereka tidak menyadari bahwa tangan pemimpin sekte dan tiga tetua bergerak, sebuah otak melintas. Jadi, peringkatnya berubah lagi. Tempat ketiga, 8 Ki dari Istana Naga. Tempat ketujuh, 85 dari Istana Naga. Tempat ke-20, Iblis 6 dari Istana Naga. Tempat ke-28, Gunung Iblis Istana Naga. Pertama, ketika semua orang terkejut bahwa racun peringkat pertama 9 tiba-tiba menjadi racun 9 dari Istana Naga, dan bahwa Istana Naga telah menerima lebih dari 400 juta poin, peringkat saya berubah lagi. Ini lihat nama peringkat ketiga juga berubah, sekarang Istana Naga 8 Ki, ini. Tidak hanya peringkat 3, Istana Naga peringkat 785, orang pembawa sial itu adalah anggota Istana Naga, ada juga peringkat 20 Istana Naga Iblis 6 dan peringkat 28 Istana Naga Gunung Iblis, dan dengan sangat cepat, semua prajurit kekuatan memperhatikan perubahan lainnya. Di peringkat 7 atau 8 nama tiba-tiba berubah, tanpa kecuali, semuanya ditambahkan kata Istana Naga. Racun 9 peringkat 1 memiliki lebih dari 400 juta poin, yang berarti bahwa dia telah membunuh 4 biji jurang level 9 yang abadi, dan peringkat 38 Ki memiliki lebih dari 300 juta poin, itu juga berarti bahwa dia telah membunuh 3 biji jurang-jurang level 9 yang abadi. 785 memiliki lebih dari 100 juta poin, yang berarti bahwa dia telah membunuh 1 benih jurang level 9 yang abadi. Seiring dengan peringkat lainnya, poin Istana Naga sudah mencapai 800 hingga 900 juta. Apakah misi Istana Naga selesai? Istana Naga mengirim orang terbaik mereka untuk memburu benih abisal. Beberapa kekuatan yang kuat dan pemimpin yang sedikit terkejut berkata, Jie, Mosa peringkat keempat sekarang berada di abis untuk berburu benih jurang, ditambah poin Mosa, poin Istana Naga kita sudah melebihi 1 miliar. Pada saat ini, berdiri di satu sisi dari 9 racun berkata sambil tersenyum. Suaranya tidak disembunyikan sedikit pun, dan semua orang di sekitar dapat mendengarnya dengan jelas. Kata-kata Poison Nine menyebabkan orang-orang di sekitarnya sekali lagi sedikit terpana. Setan Iblis peringkat keempat juga anggota Istana Naga. Itu sangat mungkin. Lihat tempat ke-20 dan 28, keduanya bermarga Iblis. Ini berapa banyak biji jurang yang telah diburu Istana Naga ini, untuk benar-benar mengumpulkan begitu banyak pahala. Mendengar suara Poison Nine, semua orang mendongak, wajah mereka penuh keterkejutan. Yang pertama, ketiga, keempat, dan ketujuh dalam daftar pahlawan semuanya adalah orang-orang dari Istana Naga. Berapa banyak benih abisal yang kuat yang dibunuh Istana Naga. Bahkan pelindung Istana Kekaisaran saling memandang dan mengerucutkan bibir. Dengan cara ini, Istana Naga dapat menyelesaikan 1 miliar poin jasa yang diberikan ke Istana Naga. Hehe, aku tidak berharap pembangkit tenaga listrik Istana Naga tetap rendah hati dan membunuh begitu banyak benih abisal tanpa menyadarinya. Pengadilan Kekaisaran kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Raja Naga dari Istana Naga. Seorang pelindung Istana Kekaisaran menangkupkan tangannya ke arah Wang Xian dan berkata sambil tersenyum. Hehe, sungguh murah hati Istana Kekaisaran untuk menawarkan begitu banyak harta. Istana Naga kita ada di sini untuk mendapatkan beberapa harta dan sumber daya. Wang Xian menjawab sambil tersenyum. Pengadilan Kekaisaran juga ingin berterima kasih kepada Istana Naga karena telah berkontribusi begitu banyak pada bidang bintang Kekaisaran. Pelindung Istana Kekaisaran terus berbicara dengan sopan. Semua orang, masing-masing pasukan Anda memiliki kontribusi minimum yang tetap. Tentu saja, semakin banyak yang Anda selesaikan, semakin banyak harta yang dapat Anda tukarkan. Selanjutnya, Anda dapat bertindak bersama atau membunuh mereka satu persatu. Kemudian, penjaga Istana Kekaisaran berkata kepada mereka semua. Ya, para pemimpin pasukan mengangguk dengan hormat. Semua pasukan akan memasuki Abyss Tomorrow. Semoga beruntung untuk kalian semua. 10 wali mengatakan satu kalimat terakhir dan segera pergi. Raja Naga, apakah kita akan berburu benih abisal bersama? Raja Naga, bisakah kamu membawa kami? Meskipun pasukan kami tidak kuat, kami pasti tidak lemah. Setelah 10 penjaga pengadilan Kekaisaran pergi, beberapa faksi memandang Wang Xian dan yang lainnya dan mau tidak mau bertanya. Ada begitu banyak pembangkit tenaga listrik dari Istana Naga di daftar pahlawan. Ini mewakili kekuatan Istana Naga. Selain itu, mereka baru di sini. Jika mereka memiliki Istana Naga untuk membawa mereka, akan mudah bagi mereka untuk memburu benih abisal. Maaf,
Wang Xian menggelengkan kepalanya dengan ringan ke arah mereka dan langsung terbang keluar. Istana Naga benar-benar membunuh lebih dari 10 biji jurang Raja Abadi tingkat 9. Rekor pertempuran mereka mungkin tidak jauh lebih rendah dari pengadilan kekaisaran. Aku tidak menyangka Istana Naga begitu kuat. Melihat Wang Xian dan yang lainnya pergi, beberapa faksi dan ahli menggelengkan kepala dan menghela nafas. HMPH. Di klan malam Sekte Cakrawala, Kaisar muda kamu mendengus pelan. Hehe, ayo pergi. Setelah nenek moyang menjadi kaisar, klan malam kita akan menjadi pemimpin medan perang jurang ini. Mari bersiap untuk beberapa hari dan lihat apakah kita bisa memburu dan membunuh klan abis yang kuat. Pemimpin klan Night Clan berkata dengan senyum tipis. Pemimpin klan-klan malam, jika kita bekerja sama, kita dapat menghancurkan satu atau bahkan dua klan jurang skala besar. Kedua nenek moyang akhir dunia berkata dengan suara yang dalam. Kita bisa melakukan itu. Kita tidak bisa membiarkan Istana Naga memamerkan kekuatan mereka. Pemimpin klan-klan malam mengangguk lemah. Dengan aliansi klan malam dan sekte ujung dunia, dengan 3 hingga 4 pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Abadi tahap puncak yang memimpin tim, mereka dapat sepenuhnya menghancurkan ras jurang yang kuat. Raja Naga, apakah kita ada tindakan besok? Wang Xian dan yang lainnya terbang keluar dari planet ini. Du Jiu bertanya dengan senyum di wajahnya. Baru saja, Istana Naga menjadi pusat perhatian. Bahkan para pelindung Istana Kekaisaran pun terkejut. Pengadilan Kekaisaran telah memerintahkan semua pasukan untuk memasuki abis besok. Mereka mungkin ingin membersihkan benih abisal. Pada saat itu, akan ada 10 pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Abadi Puncak atau bahkan lebih yang akan masuk. Ini tidak diragukan lagi untuk menghindari pengepungan benih abisal yang kuat. Dalam keadaan mengurangi risiko, kita bisa menyerang suku skala besar. Wang Xian merenung sejenak dan berkata, karena puncak naga dikirim, dia akan membuat iblis-iblis bekerja sama dan memusnahkan suku skala besar. Oh benar, formasi langit, bagaimana penelitianmu selama 2 hari ini? Wang Xian melihat formasi langit di samping dan bertanya. Formasi surga telah mengikutinya selama beberapa waktu. Namun, formasi surga sedang meneliti sesuatu. Formasi teleportasi. Itu adalah formasi teleportasi yang bisa digunakan di jurang maut. Begitu formasi teleportasi diaktifkan, mereka bisa kabur seketika. Abis itu spesial, ruang tidak bisa lagi dihancurkan. Teleportasi tidak dapat digunakan di sini. Hampir tidak mungkin bagi master formasi susunan lainnya untuk membangun formasi teleportasi. Namun, formasi surga berbeda. Dia adalah master susunan terkuat di langit berbintang ini. Sekarang dia telah menjadi penyihir naga, bakatnya telah meningkat puluhan kali lipat. Raja Naga, kami sedang bereksperimen sekarang. Kami akan dapat membangunnya paling lama dalam 2 hari. Pada saat itu, kami akan dapat berteleportasi secara langsung. Namun, ada kelemahannya. Kita tidak bisa menteleportasi Dragon Peak. Dragon Peak terlalu besar. Formasi surga berkata kepada Wang Xian. Tidak apa-apa. Jika kita berteleportasi, kita pasti akan menghadapi krisis. Puncak naga juga bisa menutupinya. Dengan formasi teleportasimu, keselamatan kita bisa terjamin. Setelah formasi teleportasi berhasil dikembangkan, kita akan mendekati kesuksesan jimat teleportasi. Formasi surga berkata dengan senyum di wajahnya. Formasi teleportasi membutuhkan titik tetap untuk teleportasi. Adapun jimat teleportasi, seseorang hanya perlu menghancurkan jimat teleportasi untuk dapat membungkus diri dan berteleportasi dalam sedetik. Ini adalah cara yang bagus untuk menyelamatkan hidup seseorang di jurang maut. Lanjutkan penelitianmu. Ayo pergi ke Dragon Peak. Wang Xian mengangguk dan berkata sambil tersenyum saat dia terbang langsung menuju Dragon Peak. Setelah jimat penyelamat formasi surga selesai, Istana Naga akan dapat menangani krisis yang akan datang dengan lebih baik. Bahkan jika mereka menghadapi perlombaan malam Istana Kekaisaran, mereka akan memiliki kemampuan yang hebat untuk melarikan diri. Selanjutnya semua faksi akan memasuki abis. Beritahu Mosa untuk lebih berhati-hati. Juga, beritahu Mosa untuk mencari ras jurang yang lebih mudah untuk diburu dan lihat apakah dia bisa berburu ras abis level Raja Abadi Puncak. Saat tiba di Puncak Naga, Wang Xian berkata untuk meracuni 9. Itu Raja Naga. Raja Naga, bagaimana kabar Istana Kekaisaran dan Sekte Margin Dunia? Apakah Anda ingin membuat parasit beberapa pusat kekuatan ras malam? Poison 9 mengangguk dan bertanya. Tidak perlu untuk saat ini. Perlombaan malam telah bergabung dengan Sekte Margin Dunia. Dengan 8 cabang di sana, beberapa informasi harus dapat dikirimkan dengan cepat. Ayo pergi, kita akan memasuki bagian depan abis.
Wang Xian melihat ke depan dan berbicara ke susunan langit. Itu Raja Naga. Susunan langit mendorong puncak naga ke depan dengan cepat. Di puncak naga, ada lebih dari 60.000 Raja Saleh Abadi dari Istana Naga. Sebagian besar anggota dari divisi Heaven Si Arrow, spesies naga berduri, dan spesies Starwood Dragon telah tiba. Ayo pergi, ayo pergi, ayo pergi ke Abyss segera untuk menyelidiki beberapa informasi. Kita harus menyelesaikan misi yang ditetapkan oleh Istana Kekaisaran. Semuanya, kita harus waspada. Belum lama ini, dua penjaga Istana Kekaisaran memimpin tim yang terdiri dari 200.000 murid dan pembangkit tenaga listrik dan semuanya terbunuh. Kita harus waspada. Mari kita lihat apakah kita dapat menemukan kekuatan untuk bekerja sama. Ketika Dragon Peak terbang ke Abyss, pasukan lain juga terbang ke Abyss dan mulai menyelidiki situasinya. Sehari berlalu dengan cepat. Di hari kedua, semua pasukan berkumpul di depan pintu masuk jurang. Semua pasukan segera memasuki jurang maut. Saya harap semua pasukan dapat bekerja sama untuk menangani benih jurang maut di jurang maut. Tidak lama kemudian, suara pelindung Istana Kekaisaran terdengar. Terletak di tengah, pelindung Istana Kekaisaran memimpin setidaknya 10 juta pusat kekuatan Istana Kekaisaran ke Abyss. Di sekitarnya, ada orang dari faksi lain untuk mengurangi tekanan. Mereka juga jauh lebih aman. Ayo pergi, kita akan masuk juga. Wang Xian berkata kepada Heaven Array. Saat Istana Kekaisaran memasuki Abyss, mereka juga bisa mengurangi tekanan di Istana Naga. Ketika Istana Naga memburu benih abisal saat itu, mereka mengandalkan faksi lain untuk menarik daya tembak. Selain itu, Istana Naga memiliki kekuatan ofensif yang kuat. Ketika Istana Naga memasuki jurang, mereka tidak segera memburu benih jurang di dalamnya. Puncak naga melayang di tepi Abyss dan menunggu dengan tenang. Demikian pula, faksi lain tidak terburu-buru memasuki jurang untuk melancarkan serangan. Sebaliknya, mereka menyelidiki situasinya. Pada awalnya, itu relatif tenang. Wang Xian berdiri di platform komando puncak naga dan menunggu berita satu persatu. Demikian pula, dia juga menunggu selesainya formasi Heaven Array. Raja Naga, Sekte Margin Dunia dan Balapan Malam sedang bersiap untuk menyerang balapan jurang besok. Dua patriark dari Sekte Margin Dunia dan dua pusat kekuatan tahap Raja Dewa tingkat puncak dari Balapan Malam memimpin tim. Target telah dipilih. Raja Naga, Pengadilan Kekaisaran bersiap untuk menyerang balapan jurang besok. Akan ada dua penjaga Istana Kekaisaran yang memimpin tim. Pada malam hari kedua, Wang Xian menerima dua pesan. Satu dikirim oleh Baki, dan yang lainnya dikirim oleh seorang ahli dari Istana Kekaisaran Parasit. Dua pesan. Sekte Margin Dunia dan Balapan Malam benar-benar mengirim 4 ahli tingkat Raja Abadi Puncak. Wang Xian mengangkat alisnya dan segera mengirim pesan ke Mosa. Dia juga mengiriminya lokasi ras abisal yang rencananya akan dibunuh oleh Sekte Margin Dunia dan ras malam besok. Dia ingin melihat apakah dia bisa membuat Mosa membuat masalah bagi mereka. Akan lebih baik jika dia bisa menjebak dan membunuh beberapa pembangkit tenaga listrik mereka. Adapun Pengadilan Kekaisaran, Wang Xian tidak siap untuk bergerak. Baiklah, Raja Naga. Aku akan pergi dan mengelabui spesies jurang terkuat besok. Jika aku bisa mengelabui mereka, Sekte Margin Dunia dan ras malam akan menderita kerugian besar. Oh benar, Raja Naga, saya memiliki informasi tentang spesies jurang tepat di sebelah spesies yang saya kendalikan saat ini. Besok, Istana Naga dapat memburu mereka. Saya akan menempatkan beberapa orang saya sendiri dalam spesies ini. Kapan waktunya datang, saya akan menyampaikan informasi untuk meracuni 9. Dengan sangat cepat, berita datang dari pihak Mosa. Wang Xian mengangguk. Di Abyss, ras terbesar memiliki 3 ras Dewa Raja Abyss tingkat puncak yang abadi. Menambahkan Mosa dan ras Abyss yang mereka serang, ada 5 ras Dewa Abadi King Abyss tingkat puncak. Pada saat itu, Sekte Margin Dunia dan ras malam akan menderita kerugian besar. Tentu saja, ada prasyarat. Mosa bisa mengelabui ras Abyss untuk membantu. Dan informasi yang dikirim Mosa adalah tentang ras jurang. Ada ras abadi King level Abyss puncak dan 13 ras Immortal King level 9 Abyss. Ini adalah balapan besar dengan lebih dari 200 juta balapan jurang. Namun, dengan kekuatan Istana Naga, mereka dapat dengan mudah menghancurkannya. Gunakan semua kekuatanmu besok untuk menghancurkan ras jurang ini secepat mungkin. Wang Xian menyampaikan informasi itu ke susunan surga dan berkata kepadanya. Itu Raja Naga. Susunan teleportasi akan selesai besok. Selanjutnya, aku telah menyiapkan lapisan pertahanan di puncak naga yang dapat menahan serangan dari Dewa Kaisar.
Serangan ini akan cukup lama bagi kita untuk melarikan diri. Arai surga mengangguk. Sebagai mantan kaisar kehampaan, dia sangat yakin dengan apa yang akan dia lakukan. Ya, seharusnya tidak ada benih jurang kosong tingkat kaisar dewa yang mengambil tindakan. Bahkan jika mereka melakukannya, harus ada beberapa kaisar ilahi dari istana kekaisaran yang menjaga belakang. Saat Wang Xian berbicara, dia melihat ke belakang. Kali ini, istana kekaisaran telah mengirimkan puluhan juta murid elit. Pasti ada kaisar ilahi dari istana kekaisaran yang menjaga bagian belakang untuk mencegah kecelakaan. Hubungan antara istana naga dan istana kekaisaran masih sangat harmonis di permukaan. Jika ada benih abisal tingkat kaisar ilahi yang menyerbu, kaisar ilahi dari istana kekaisaran mungkin akan turun tangan untuk menghentikannya. Oleh karena itu, pertempuran besok harus sangat aman. Wang Xian paling menyukai pertempuran yang lebih aman seperti ini. Untuk berjaga-jaga, formasi surga tersenyum tipis. Wang Xian mengangguk sambil tersenyum. Sangat tepat untuk bersiap sepenuhnya. Sementara itu, di kedalaman abis, Demonic Fin mengayunkan tubuhnya yang besar dan terbang menuju ras abisal terkuat di tengah. Ada mayat besar di mulutnya. Mosa tidak melakukan ini untuk hal lain. Sebagai gantinya, dia akan menghubungi 3 spesies Raja Dewa Abis Puncak untuk membuat persiapan untuk Sekte Margin Dunia dan balapan malam besok. Istana Naga mengendalikan spesies Abis Raja Dewa Puncak. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun atau faksi. Plus. Auman mengaum. Raungan rendah datang dari jurang yang dalam dan gelap. Auman mengaum-mengaum. Di depan mereka, di belakang kelompok meteorit, ada ras abisal yang sangat besar dan padat di sekitar mereka. Satu ras abisal demi satu melayang di sekitarnya. Sepintas, mereka padat dan tidak ada habisnya. Raungan pertama menarik perhatian ras besar ini, setidaknya miliaran mata memandang ke atas, dipenuhi dengan ketakutan dan peringatan. Ini adalah ras terbesar di jurang, dengan miliaran spesies jurang yang kuat. Di tengah, 3 spesies Dewa Puncak Abadi King Abyss tergeletak di angkasa, meraung ke arah sumber suara. Melolong-melolong. Pada saat ini, lolongan dari depan berlanjut, siluet besar perlahan mendekat. Dan arti lolongan ini adalah 3 kakak laki-laki. Saya di sini untuk mengunjungi 3 kakak laki-laki. Hal ini membuat 3 benih kaisar abadi puncak abisal sedikit curiga, salah satunya berdiri, tatapannya masih dingin saat dia melihat ke depan. Auman mengaum. Raungan berlanjut, suara ini diarahkan ke benih jurang di sekitarnya. Itu berarti saudara-saudara harus memberi jalan, saya akan mengunjungi 3 bos. Pada saat yang sama, energi yang kuat dilepaskan, semua benih abis memiliki ketakutan di wajah mereka. Orang yang datang tentu saja Mosa. Auman mengaum. Suara peringatan datang dari benih jurang yang berdiri. Mosa melolong, suaranya sedikit menjilat dan rendah saat dia terbang lurus ke arah 3 penguasa Dewa Puncak yang abadi. 3 benih jurang menatapnya dengan curiga. Melolong-melolong. 3 bos, seorang saudara laki-laki di sana meminta saya untuk memberikan ini kepada Anda. Saudara itu mengatakan bahwa seorang manusia ingin membunuhnya dan rasnya besok, saya harap ketiga bos itu dapat pergi dan membantu. Kata Mosa, dengan hormat menempatkan mayat besar itu di depannya. Melolong. 3 spesies kaisar abadi puncak jurang memandang Mosa, tatapan mereka mendarat di mayat. Ini adalah mayat dari spesies jurang maut level 8 yang abadi, yang telah dibunuh oleh kaisar. Melolong. Salah satu spesies Unding Emperor Abyss mengangkat kepalanya, langsung menelan mayatnya. 2 lainnya menelan juga. Melolong-melolong. Mosa segera meraung dari samping. Untuk mengelabui ketiga makhluk abadi itu, dia telah berusaha keras. Setelah itu, Mosa terus memikat 3 makhluk abadi, mengatakan bahwa mereka akan menyerang manusia besok, memusnahkan manusia dan menyelesaikan perintah Kaisar Dewa. Segala macam kata diucapkan untuk menyenangkan mereka dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, raungan yang dalam bisa terdengar dari dalam jurang. Waktu berlalu dengan sangat cepat. Mosa telah menggiling bibirnya, dan dia hampir menjual tubuhnya. Raja Naga, formasi teleportasi telah disiapkan. Saya terhubung ke Istana Naga Utama. Begitu kita menghadapi krisis di tingkat Kaisar Langit, kita akan dapat melarikan diri ke Istana Naga Utama dalam sekejap. Keesokan paginya, susunan langit memberitahu Wang Xian kabar baik. Bagus sekali. Kalau begitu, ayo bersiap untuk bergerak. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit dan segera berkata. Ya, formasi langit menganggukkan kepalanya. Semua murid Istana Naga, bersiaplah untuk menghadapi pertempuran. Wang Xian berteriak pelan dan memerintahkan semua anggota Istana Naga. Itu Raja Naga. Di puncak naga,
Semua anggota Istana Naga menjawab dengan semangat juang. Ayo pergi. Dengan teriakan ringan dari susunan langit, puncak naga perlahan terbang ke depan. Luas puncak naga sebanding dengan ukuran bintang. Itu jauh lebih besar dari meteorit di depan. Puncak naga langsung menuju ras abisal skala besar. Bas. Saat ini, dua pesan datang dari lempengan batu komunikasi di depan Wang Xian. Pengadilan Kekaisaran sedang menuju perlombaan abisal skala besar. Pada saat yang sama, Sekte Cakrawala dan Ras Malam juga menuju ras jurang. Sekte Horizon dan Balapan Malam telah mengerahkan total 4 pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Abadi tahap puncak. Mereka bersiap untuk memburu ras King level abis abadi tahap puncak. Selain itu, kekuatan mereka tidak lebih lemah dari Istana Kekaisaran. Ada 13 Raja Abadi level 9 dan lebih banyak level 8 dan 7. Mereka bertekad untuk mendapatkannya. Aku ingin tahu bagaimana kabar iblis-iblis. Wang Xian bergumam pada dirinya sendiri. Dia menarik perhatiannya dan menatap jurang di depannya. Aku akan mengepung benih pik Immortal King Abyss itu nanti. Aku akan menggunakan penguasa ujung dunia dan Aokitian. Aku akan mengendalikan mesin naga untuk membunuhnya dengan cepat. Namun, yang terbaik adalah menyembunyikannya sepenuhnya dan tidak mengungkapkan kekuatan kita. Wang Xian berkata kepada Heaven Array. Jangan khawatir, Raja Naga. Dengan jarak yang begitu jauh dan dikelilingi oleh 3 monster yang dibentuk oleh formasi, bahkan Kaisar Langit tidak akan bisa memata-matai kita. Arai surga mengangguk. Oke, Wang Xian mengangguk dan mendarat di layar di depan Heaven Array. Di layar ini, dia bisa mendeteksi benih abisal di sekitarnya. Jaraknya hanya setengah jam perjalanan dari target mereka. Setengah jam tidak dekat, bahkan sangat jauh. Kita hampir sampai. Kami akan menagih langsung. Setengah jam kemudian, layar di depan susunan langit dipenuhi titik merah. Tatapannya menjadi dingin, dia mengendalikan gunung naga dan langsung menyerang meteorit besar itu. Gemuruh. Meteorit itu langsung hancur, lebih dari 200 juta spesies jurang di depan telah lama menyadari kedatangan gunung naga. Spesies jurang Kaisar Abadi Puncak terkemuka telah lama memperhatikan kedatangan gunung naga. Namun, aura yang dipancarkan gunung naga tidak membuatnya merasa terancam. Melolong. Itu menatap gunung naga yang bergegas ke arah mereka, mengangkat kepalanya dan meraung. Melolong. Dalam sekejap, lebih dari 200 juta spesies jurang mengeluarkan raungan yang mengguncang bumi. Mengikuti dari belakang, mereka semua menyerbu ke arah gunung naga. Anggota divisi panah mata surgawi, tembak. Bunuh mereka semua. Spesies naga Starwood, perburuan. Naga berduri, sembunyikan figurmu dan bersiap untuk berburu. Perintah Mo Zesen, Ao Xingmu, dan Ao Yao terdengar. Ini bukanlah pertempuran pertama mereka. Mereka bahkan tidak membutuhkan Wang Xian untuk memberi perintah. Suara mendesing. Dalam sekejap, panah yang tak terhitung jumlahnya melesat lurus ke depan. Setiap panah membawa kekuatan menusuk dan kekuatan serangan yang menakutkan. Duri memanjang keluar dari gunung naga dan menutupi area di depan. Raja Naga, Qitian. Serang. Tian Chen melambaikan tangannya dan di depan jurang, duri mengerikan berkumpul untuk membentuk monster duri besar. 3 monster duri dengan cepat terbentuk dan mengunci benih Pinnacle Unding God King Abyss. Mereka mengelilinginya secara langsung. Auman mengaum-mengaum. Ketika benih abisal Raja Abadi tingkat puncak melihat duri berduri yang masuk, itu mengungkapkan ekspresi ketakutan dan ragu-ragu. Namun, saat ini, ketiga monster berduri itu telah tiba di depannya. Duri-duri mulai mengelilinginya satu persatu. Ayo pergi. Wang Xian berteriak pelan dan terbang menuju ruang yang dikelilingi oleh 3 monster berduri dengan Aokitian dalam sekejap. Senjata naga. Wang Xian berteriak lagi. Senjata naga raksasa muncul di depannya. Dengan gerakan tubuhnya, dia langsung masuk ke kepala. Berdengung. Perasaan terhubung dengan darah ditransmisikan. Membunuh. Wang Xian menatap benih jurang yang berada di puncak alam Raja Abadi di depannya. Matanya dipenuhi dengan kedinginan. Membunuh. Setelah menyerbu ke dalam pengepungan 3 monster berduri, Wang Xian mengeluarkan raungan keras yang dipenuhi dengan semangat juang. Memasuki tubuh mesin naga, dia bisa merasakan kekuatan Raja Abadi tahap puncak. Dengan pikiran, mesin naga yang seperti baju besi langsung menyerang benih abisal Raja Abadi tahap puncak di depannya. Itu memiliki kekuatan destruktif yang mengerikan dan sangat kuat. Auman mengaum. Benih abisal Raja Abadi tingkat puncak mengeluarkan raungan marah dan langsung bertemu dengan serangan Wang Xian. Bang!
Suara tabrakan besar terdengar. Tubuh benih abisal Raja Abadi tingkat puncak langsung dikirim terbang mundur. Hah! Wang Xian sedikit terpana saat melihat pemandangan ini. Kemudian, dia menyipitkan matanya sedikit. Hanya dengan mengandalkan kekuatan mesin naga, selama dia punya cukup waktu, dia akan bisa membunuh benih jurang ini. Ini mengingatkan Wang Xian pada saat formasi surga digunakan untuk menangani mesin naga. Formasi surga mengandalkan formasi puncak naga. Setiap monster yang terbentuk dari duri bisa membunuh keberadaan dengan level yang sama sendirian. Namun, dia membutuhkan waktu setengah jam untuk berurusan dengan mesin naga. Dia hanya berhasil menangkapnya setelah menggunakan seluruh kekuatannya. Kekuatan senjata naga bisa dikatakan mampu menahan serangan 3 Raja Abadi tahap puncak. Ini juga alasan mengapa Wang Xian mengendalikan senjata naga untuk bertabrakan dengan benih abadi King Abyss tahap puncak ini, menyebabkannya terbang mundur. Hancurkan dalam 2 menit. Mata Wang Xian bersinar dan dia langsung meraung. Mengaum. Aoki Tian meraung dengan marah. Tubuhnya yang besar dan jarum ilahi yang menenangkan laut dibungkus dengan rantai merah darah saat dia menyerang benih abadi King Abyss tahap puncak secara langsung. Weng! Di penguasa ujung dunia, Ao Jian dan yang lainnya melayang di atas, menyerang satu demi satu. Di sekitar mereka, 3 monster berduri yang bisa membunuh pada level yang sama, mengacungkan semak berduri yang menakutkan, mereka juga menyerang. Dalam sekejap, lingkungan benih jurang Kaisar Dewa Pinnacle tertutup, tidak ada ruang untuk melarikan diri. Gemuruh. Ketika benih King Abyss abadi tingkat puncak melihat pemandangan ini, ekspresi ketakutan muncul di matanya saat dia meraung. Peng peng peng. Ao ao ao. Pada saat berikutnya, serangan mendarat di tubuhnya, menyebabkannya mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Itu bukan sesuatu yang bisa ditahannya. Menghadapi Wang Xian dan yang lainnya, benih jurang Raja Abadi tingkat puncak ini tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Sepertinya aku tidak punya waktu 2 menit. Wang Xian melihat spesies abis Raja Abadi tingkat puncak yang tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Senyum muncul di wajahnya saat dia menyerang secara langsung. Di luar, Istana Naga memiliki lebih dari 60.000 pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Abadi yang bertarung melawan lebih dari 200 juta spesies jurang. Dari 200 juta spesies jurang ini, ada kurang dari 20.000 pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Abadi. Kekuatan tempur Raja Abadi level 9 semuanya dikunci oleh pusat kekuatan Istana Naga. Saat suara siulan panah terdengar, jutaan spesies jurang terbunuh. Di sekitar area, lebih dari 10.000 penyengat naga seperti hantu, dengan mudah membunuh spesies jurang. Tak satu pun dari spesies jurang yang bisa lolos dari pembunuhan mereka. Seluruh ras besar abis dengan cepat dipanen. Melolong melolong melolong. Melolong melolong melolong. Namun, saat Istana Naga sedang melawan ras abisal skala besar, puluhan juta ahli Istana Kekaisaran, di bawah pimpinan Wali Istana Kekaisaran, juga menyerang ras abisal. Dibandingkan dengan pertempuran di pihak Istana Naga, pihak mereka bahkan lebih terkejut. Dari segi jumlah, mereka kaget. Hahaha, Saudara Feng Yazi, dalam 5 menit, kita akan menghancurkan ras abisal Raja Dewa Puncak ini. Pada saat yang sama, di lokasi lain, Sekte Besar Margin Dunia dan pasukan ras malam telah tiba di depan ras jurang yang besar. Pemimpin balapan malam dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak ketika mereka berbicara dengan 2 nenek moyang dari Sekte Besar Margin Dunia. Tatapan mereka mengunci benih Dewa Puncak King Abyss, langsung mengelilingi dan menyerangnya. Baiklah, dalam 5 menit, kami akan membereskannya. Untuk menghindari kecelakaan, mari kita akhiri ini dengan cepat. Patriark dan perusahaan Sekte Besar Horizon Duniawi meraung saat mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh saat mereka mengunci benih abisal Raja Dewa tahap puncak. Ledakan. Sama seperti balapan malam Horizon Grid Sekte Istana Naga di Istana Kekaisaran dan perusahaan benar-benar bentrok dengan ras abisal skala besar, seluruh abis tiba-tiba menyala terang. Sesosok cahaya langsung terbang menuju kedalaman jurang. Mengaum. Setelah itu, raungan yang mengguncang langit dan bumi terdengar. Seluruh abis tampak bergetar. Hah! Pada saat ini, seluruh medan perang bergetar. Apakah Celestial Tirk dari Istana Kekaisaran berperang melawan berbagai Celestial Tirks of the Abyss? Wang Xian sedikit terkejut saat melihat area yang tertutup duri. Setelah itu, dia sedikit menyipitkan matanya. Bunuh. Leluhur Agung Istana Kekaisaran menahan spesies jurang langit tingkat tertinggi. Ayo bunuh dia. Di Sekte Yuetianya Klan Malam, semua pemimpin klan yang memahami situasi meraung dengan mata bersinar. Semua murid, jangan ragu, bunuh. Membunuh. Semua prajurit klan malam meraung dengan semangat juang,
serangan kedua leluhur dan pemimpin klan menjadi lebih ganas. Melolong melolong melolong. Spesies Raja Dewa Puncak yang dikepung mengeluarkan raungan marah. Di bawah, banyak bawahannya dibunuh dengan cepat. Tian Ya dan klan malam bekerja sama untuk menghancurkan Dewa Puncak Raja adalah hal yang mudah. Melolong melolong. 3 Big Brothers, saudaraku meminta bantuan, manusia menyerang mereka, ayo selamatkan dia. 3 kakak, kemarin kakakku ini yang memberimu makanan enak, ayo cepat, kita bisa melahap manusia yang lebih enak lagi. Hol, Big Brothers, ayo bergegas. Pada saat yang sama, di sudut abis, benih jurang Kaisar Dewa Pinnacle Abadi mengelilingi 3 benih jurang lain pada tingkat yang sama dan meraung, mengirim pesan. 3 benih Pinnacle God Emperor Abis ragu-ragu, melihat ke satu arah. Melolong melolong. Akhirnya, benih Kaisar Abis Dewa Puncak yang abadi di tengah mengangkat kepalanya dan meraung. Melolong melolong melolong. Di sekelilingnya, para Raja Dewa Puncak yang tak terhitung jumlahnya mengangkat kepala mereka dan meraung dengan niat membunuh. Ketika Raja Dewa Puncak melihat ini, matanya berbinar. Saudaraku, ayo serang, musnahkan kelompok manusia ini, serang. Raja Dewa Puncak ini secara alami adalah Mosa. Dia meraung dengan liar dan menyerang sekte besar margin dunia dan balapan malam. 3 lainnya segera menyusul. Boom, boom, boom. Dipimpin oleh 3 benih jurang Raja Saleh tingkat puncak, seluruh ras mengikuti di belakang dengan cara yang perkasa. 3 bos, aku akan memimpin bawahanku untuk memblokir jalan mundur mereka dan mendapatkan lebih banyak makanan lesat. Mosa meraung liar, bawahannya yang berada tidak jauh darinya langsung merespon dan terbang langsung ke bagian belakang World Margin Great Sek dan Night Rache. Mosa memiliki lokasi yang jelas dari 8 kaki dan yang lainnya. Dengan kekuatan tempur yang jelas, dia secara alami tahu bagaimana menghadapi mereka. Mengaum, mengaum, mengaum. 3 benih abisal Raja Ilahi Puncak lainnya merespons. Mata mereka yang haus darah menatap rakus ke medan perang di depan. Hahaha, kami telah melukai mereka, saudara-saudara, mari bekerja lebih keras. Di dalam abis, pemimpin klan malam dan leluhur klan malam menyerang benih Raja Dewa Puncak kematian di depan mereka. Melihat sejumlah besar darah mengalir dari tubuhnya, mereka sangat bersemangat. Baiklah, kedua leluhur dari Sekte Margin Dunia meraung dengan senyuman. Sejak mereka kembali dari Cold Night Island, masa depan agama besar Margin Dunia mereka cerah. Hari ini, mereka punya 2 pilihan. Salah satunya adalah bergabung dengan balapan malam dan menjadi kerabat balapan malam. Dengan dukungan dari Void God Emperor dari ras malam tidak akan menganiaya mereka dan bahkan akan sangat mementingkan mereka. 2 adalah bahwa mereka dapat membangun kembali kejayaan agama besar margin dunia dan Kaisar Dewa Void ras malam akan membantu mereka. Batas dunia mereka cerah. Membunuh benih jurang ini juga bisa mengumpulkan sumber daya untuk sekte besar margin dunia mereka. Hong hong hong. Serangan keempatnya mendarat di puncak benih abadi Dewa Raja Abis di depan mereka satu demi satu. Kekuatan yang kuat memaksanya untuk melawan dengan susah payah. Paling lama setengah jam, kita akan bisa memusnahkan seluruh ras ini. Mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan saat mereka meraung pelan. Auman mengaum-mengaum. Namun tiba-tiba, raungan terdengar. Raungan semakin dekat dan dekat, mengejutkan semua orang dari klan malam dan sekte margin dunia. Apa yang terjadi? Four Pinnacle Unding Emperor Warriors juga merasakan pemandangan ini, ekspresi mereka berubah, segera melihat ke arah raungan. Namun di saat berikutnya, mereka membuka mata lebar-lebar. Sial, apa yang terjadi? Tatapan mereka menyapu, mereka langsung berubah, ekspresi mereka sedap dipandang saat mereka menatap ras Dark Abyss. 3 ras Kaisar Pinnacle Unding yang memimpin bahkan lebih menakutkan, mereka dapat memprediksi bahwa dalam 10 detik paling banyak, 3 ras Kaisar Abadi Puncak akan terbang. Sialan, bagaimana mungkin ada ras sebesar itu yang berlari ke arah kita, sial. Ekspresi pemimpin klan malam itu sangat jelek saat dia mengeluarkan raungan rendah. Hatinya sedikit tenggelam. Oh tidak, bagaimana situasi seperti itu bisa terjadi? Sungguh ras jurang yang sangat besar, tidak baik, pemimpin klan Ye, kami bukan tandingan ras ini. Patriark Sekte Margin Dunia Feng Yazi menyapu pandangannya dan meraung dengan suara yang dalam. Semua murid, segera mundur. Semua murid, segera mundur. Pemimpin klan malam menggertakkan giginya dengan enggan, mengepalkan tinjunya saat dia meraung keras. Pertama-tama mari kita blokir 3 benih abadi Dewa King Abyss Seeds ini. Salah satu leluhur klan malam memiliki ekspresi jelek saat dia menyambut 3 benih abadi Dewa Raja Abyss.
Dua leluhur dari Sekte Margin Dunia segera mengikuti. Kedatangan tiga benih abadi Dewa Raja Abis benar-benar menghancurkan situasi mereka. Yang paling penting, kekuatan ras ini terlalu kuat, itu bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh klan malam dan Sekte Margin Dunia. Pada saat ini, semua murid harus segera mundur, jika tidak, mereka akan menderita kerugian besar. Pengadilan Kaisar memiliki berita bahwa spesies abis di dalam abis mungkin telah berevolusi, sepertinya itu benar. Ekspresi pemimpin klan malam itu jelek seperti yang dia pikirkan sendiri. Pengadilan Kekaisaran telah menderita kerugian besar terakhir kali, mirip dengan situasi mereka saat ini. Selama pertempuran, sejumlah besar benih abisal tiba-tiba muncul dan menyerang. Akibatnya, 200.000 ahli dan murid Istana Kekaisaran hampir sepenuhnya musnah. Mereka tidak menyangka bahwa mereka akan benar-benar bertemu dengan mereka hari ini. Lari, lari, kelompok ahli dan murid melihat ke kanan saat ini, dan ekspresi mereka berubah drastis. Tanpa ragu sedikit pun, mereka segera melarikan diri ke belakang di bawah organisasi para ahli dari klan malam dan Sekte Margin Dunia. Serang diam-diam, hehehe. Namun, pada saat ini, Mosa memimpin sekelompok ras abisal dan terbang dengan tenang. Di bawah kendalinya, di bawah kendali kelompok naga bertanduk beracun, tidak ada satupun ras abisal di seluruh ras yang berani mengaum dengan keras dan mengungkapkan posisi kekerasan mereka. Mosa telah berpisah dari spesies abisal besar sejak awal, terbang menuju lokasi yang lebih dekat ke tepi jurang. Ketika dia melihat para ahli Sekte Margin Dunia dan ras malam ingin mundur, wajahnya dipenuhi kegembiraan yang biadab. Auman mengaum-mengaum, anak-anak kecil, bunuh mereka. Melihat jarak yang mendekat, dan melihat semua orang dari Sekte Margin Dunia balapan malam mundur, Mosa mengeluarkan raungan buas. Gemuruh. Saat berikutnya, dia membawa kekuatan yang menakutkan saat dia menyerang dua kekuatan di depannya. Kali ini, ras malam dan Sekte Margin Dunia mengirim total 2 juta elit, kebanyakan dari mereka adalah murid ras malam. Tidak bagus, ada balapan abis lagi di sini. Patriark, Patriark, selamatkan aku, ada ras Dewa Abadi Raja Abis puncak lainnya di sini. Ketika Mosa terbang ke arah mereka, para prajurit dan murid dari klan malam dan Sekte Margin Dunia semuanya memiliki ekspresi ketakutan. Benih Raja Abis Pinnacle Unding God terbang ke arah mereka. Apa yang menunggu mereka adalah pembantaian. Gemuruh. Mosa mengangkat kepalanya dan memuntahkan bola api seperti belerang. Dalam sekejap, ratusan ribu ahli dan murid diselimuti oleh api seperti belerang. Dodge! Dodge segera. Setiap orang yang mundur dengan tertib berteriak ketakutan. Banyak ahli mencoba yang terbaik untuk menghindari api seperti belerang yang mengerikan. Namun, putaran serangan Mosa langsung menyerang 200.000 hingga 300.000 ahli dan murid, menyebabkan mereka mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Beberapa dari mereka langsung mati. Gemuruh. Api di tubuhnya melesat langsung ke kerumunan murid ras langit dan malam. Api menelan mayat di sekitarnya dan segera terserap ke dalam cincin luar angkasa. Tidak baik. Sial, kenapa ada ras lain? Pada saat ini, leluhur ras malam menoleh, matanya merah saat dia meraung dengan liar. Kakak Ye, kami akan bertahan melawan 3 spesies Kaisar Abis yang abadi ini. Kamu pergi dan bantu. Kedua leluhur itu menoleh, hati mereka tenggelam, mereka langsung meraung. Binatang, mati. Leluhur ras malam tidak ragu-ragu, wajahnya dipenuhi amarah saat dia menyerang. Jika nanti, seluruh ras malam dan murid Sekte Margin Dunia akan dibantai oleh spesies jurang Kaisar yang abadi. Hehehe, Mosa melihat seorang Kaisar yang abadi bergegas mendekat, dia tersenyum sinis, dengan sapuan ekornya, 100.000 prajurit di sekitarnya langsung terbunuh. Aku akan memblokir Kaisar Pinnacle Unding itu, kalian membunuh klan malam dan Sekte Margin Dunia. Dua serangan berturut-turut menewaskan 100.000 anggota klan malam dan Sekte Margin Dunia. Mosa melihat Patriark klan malam terbang, dia berkomunikasi ke belakang. Di belakang, seluruh klan di bawah kendali Mosa juga telah tiba. Dalam rentang waktu singkat beberapa lusin detik, serangannya telah menghancurkan 500.000 hingga 600.000 anggota Margin Dunia dan klan malam. Semua murid lari. Semua ahli memimpin murid untuk segera lari dari abis. Tatapan Patriark klan malam menyapu area di bawah, wajahnya serius saat dia meraung keras. 2750